Dikisahkan Abu Nawas sering pergi ke suatu kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut, Abu Nawas selalu mampir ke warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu. Seperti biasa, ia terlebih dahulu mampir ke warung makan langganannya. "Kawan, saya pesan 1 porsi ayam dan 2 butir telur. Tapi bayarnya kalau dagangan saya terjual habis. Boleh tidak?" tanya Abu Nawas. "Oh, silakan Abu Nawas. Kamu kan langganan di warung kami. Tentu saja boleh," jawab pemilik warung. Ketika Abu Nawas selesai makan, ia pun lalu pergi untuk menjualkan dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas mendatangi kembali warung makan langganannya. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah dagangannya laris?" tanya pemilik warung. "Alhamdulillah kawan, dagangan saya laku semuanya." "Oh ya kawan, saya pesan makanan yang seperti dulu ya, 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. "Siap Abu Nawas, kami akan langsung menyajikannya." Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, "Saya minta total tagihannya. Jangan lupa ya, digabung dengan tagihan yang 3 bulan lalu." Si pemilik warung segera menghitung totalnya dan memberikan secari kertas. "Ini semua total tagihannya Abu Nawas. Cukup 200 dirham saja," kata si pemilik warung. Abu Nawas pun langsung terkejut mendengar jumlah yang harus dibayarnya. "Apa? 200 dirham? Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur? Kau bilang cukup 200 dirham? Kamu mau memeras saya ya?" tanya Abu Nawas emosi. "Sabar dulu Abu Nawas, jangan emosi begitu. Harga ini sudah cukup murah. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan lalu, apabila setiap harinya dia bertelur, maka tentu akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Bila dijual totalnya bisa mencapai ribuan dirham. Tapi saya memintamu hanya membayar cukup 200 dirham," kata si pemilik warung menjelaskan. "Ini tidak adil. Bagaimana kau bisa yakin 1 ayam akan menghasilkan beberapa ayam? Ini hanya akal-akalanmu saja," ujar Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, si pemilik warung pun menjadi marah dan terjadilah perdebatan sengit antara mereka berdua. "Kita harus menyelesaikan masalah ini. Kita temui Tuan Hakim saja. Apakah kamu keberatan?" tanya si pemilik warung. "Aku tidak takut. Ayo kita ke tempat Tuan Hakim," tantang Abu Nawas. Ketika keduanya pergi menemui hakim, ternyata Tuan Hakim berpihak kepada si pemilik warung. Rupanya Tuan Hakim akan dijanjikan kiriman makanan lezat oleh si pemilik warung. Lalu Hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu?" "Tidak Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Ya kalau begitu mungkin saja dalam jangka waktu 3 bulan ayam yang kamu makan akan menghasilkan ratusan telur dan ayam," tutur Tuan Hakim. "Ya itu mungkin saja kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang aku makan sudah mati dan dimasak," balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim karena ia cenderung memihak kepada si pemilik warung. "Saya minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi, karena waktu sudah menjelang sore," minta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan oleh Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara supaya bisa memenangkan kasusnya. Namanya saja Abu Nawas, dia tidak akan pernah kehilangan akal cerdiknya. "Akhirnya aku menemukan ide yang cemerlang," kata Abu Nawas dalam hati. Pada esok harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. "Kenapa kau terlambat dan membiarkan kita menunggu?" tanya Tuan Hakim jengkel. "Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu kawan bisnis. Dia minta biji gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dulu. Setelah matang baru aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas.
Lalu dengan nada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, "Luar biasa, saya baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam, dan kemudian bisa tumbuh." Tuan Hakim dan si pemilik warung kembali tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka mereda, Abu Nawas pun berkata, "Ya itu memang aneh. Tapi kenapa kalian tidak ketawa ketika mendengar ada ayam yang sudah dimasak bisa bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok dengan harga sebesar 200 dirham?" Spontan Tuan Hakim dan pemilik warung terdiam. Tak sepatah kata pun yang terucap dari mulut mereka. "Kenapa kalian diam saja? Apa aku yang harus ketawa?" Tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua mendadak langsung pucat. Setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka. Akhirnya Abu Nawas berhasil lolos dari siasat licik si pemilik warung. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.